Kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda saat Anda mungkin masih ragu-ragu untuk rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang. Atau Anda bisa menghubungi kami nanti melalui telepon ataupun saat ini Anda sudah bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kami mengundang Dr. Aris Ramdhani, dokter spesialis bedah untuk menjawab pertanyaan Anda. Selamat pagi Dr. Aris. Selamat pagi Mas Tim, selamat pagi Kompas TV. Pagi, semoga sehat Dr. Aris. Ya, semoga sehat semua juga. Sama-sama, terima kasih Dr. Aris. Kita langsung saja dok ke pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Instagram kami. Yang pertama ini dari @tkvlfk_. Dok, anak saya sudah melakukan operasi dislokasi patella 1 bulan yang lalu. Tapi baru kemarin dia merasa panas dan perih di sekitar luka bekas atau luka bekas jahitannya yang sudah mengering dan hitam. Nah, sebelumnya dia dari awal setelah operasi hingga 1 bulan tidak merasakan sakit apa-apa di area luka jahitannya. Nah, ini kenapa ya dok? Apakah berbahaya atau tidak? Dan bagaimana cara menanganinya? Silakan Dr. Aris. Ya, ini adalah kasus-kasus yang bermasalah dengan penyembuhan lukanya. Jadi yang harus kita ketahui adalah penyembuhan luka itu setelah 1 bulan biasanya lukanya sudah mulai matang. Nah, jika lukanya sudah mulai matang, maka akan ada sensasi yang namanya itchy. Nah, sensasi itchy itulah yang dipersepsi oleh pasien terasa seperti panas atau mulai gatal, dan biasanya kalau pada anak-anak dia mulai menggaruk lukanya yang sudah mulai sembuh itu, dan mulai ada bagian-bagian yang kehitaman atau yang biasa kita sebut dengan koreng. Oke. Nah, sebenarnya koreng itu bahasa mudahnya adalah jembatan di antara luka. Jadi luka itu kan adalah diskontinuitas atau tidak tertemunya dua bagian kulit. Ketika dia terpisah, kemudian disatukan lagi, entah itu dengan sendirinya ataupun dengan usaha, yaitu dijahit, maka lama-kelamaan dia akan terbentuk seperti jembatan yang kita sebut dengan koreng itu. Nah, yang harus kita edukasi, kalau misalnya anak atau masih muda, biasanya kalau bisa korengnya nanti akan lurus sendiri, jangan digaruk. Usahakan jangan digaruk yang seperti itu. Nah, setelah itu, kalau pada kasus yang tadi, ini mulai perih dan terasa panas. Oke, kalau perih masih kita bisa kategorikan sebagai itchy. Tapi kalau misalnya sudah mulai ada rasa panas ataupun kemerahan di sekitar luka, itu mungkin lebih baik diperiksakan kepada dokter yang sebelumnya mengoperasi. Ditakutkan memang biasanya kalau masalah penyembuhan luka, musuh kita utamanya adalah infeksi. Namun kalau misalnya 1 bulan pasca operasi, ya itu masih agak lebih jarang lah angka kejadian. Biasanya kalau memang dia infeksi akan terlihat dari awal di mana lukanya mengalami gangguan penyembuhan. Tapi kalau sudah mengering seperti ini, mungkin ada sebab yang lain. Tapi kalau tidak ada kemerahan di sekitar lukanya, mungkin itu hanya sensasi itchy. Jadi ibunya bisa sedikit lebih tenang. Oke, jadi kalau gejala yang dialami yang masih seiring dengan itchy tadi itu sebenarnya benar-benar hanya tahapan dari proses penyembuhan ya. Memang dibiarkan saja dan diupayakan untuk tidak disentuh gitu ya. Kalau sampai menggaruk dan luka terbuka ini yang dikhawatirkan ya pada saat ya kita mengganggu proses penyembuhan tersebut, ini kemungkinan infeksinya itu yang lebih besar. Tapi apa yang harus diperhatikan tuh biasanya, apa gejala mungkin yang kasat mata yang bisa diperhatikan? Tadi soalnya katanya kan ini menghitam tuh. Satu, kalau misalnya dia akan terlihat infeksi kalau misalnya di sekitar lukanya sudah mulai memerah dan lebih hangat. Dan memang biasanya rasa panas itu menjadi salah satu indikator ya? Betul, itu adalah salah satu tanda infeksi dan radang yang cukup bisa dipercaya. Dan kita harus pahami bahwa anak-anak itu adalah makhluk yang paling sulit untuk bohong untuk masalah sakit. Jadi kalau misalnya dia bilang sakit atau dia bilang demam, itu berarti benar. Jadi kita tidak boleh meremehkan kalau anak bilang sakit ataupun panas. Jadi misalnya ada gejala seperti itu, panas atau demam, ya lebih baik segera langsung diperiksakan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, kalau dari gejala yang tadi sudah diungkapkan, apakah ini sebaiknya memang segera dibawa ke dokter kah atau dilihat dulu, dipantau dulu dalam beberapa hari ke depan? Kalau misalnya tidak ada rasa kemerahan, saya kira bisa dipantau dulu oleh orang tuanya. Jika anaknya mulai ada gejala tambahan, segera dibawa ke dokter yang sudah pernah mengoperasinya.
Oke, jadi dokternya juga bisa memantau karena mengetahui kondisinya ya, karena yang mengoperasi. Baik, terima kasih Dokter Aris. Itu pertanyaan pertama yang diajukan. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, ini dari @failin16. Adik saya jatuh dari atap genteng rumah saya sekitar beberapa hari yang lalu. Kemudian sudah dioperasi karena pendarahan otak. Sebelum operasi gejala muntah, mengigau sampai melakukan abnormalitas. Pasca operasi, gejala-gejala masih ada, tapi sudah mulai berkurang. Nah, kira-kira biasanya waktu yang dibutuhkan untuk hingga pulih normal kembali tanpa ada gejala yang mengganjal berapa lama ya dok? Dan tindakan apa saja yang sepatutnya dilakukan dan tidak dilakukan ketika menangani adik saya ketika sudah di rumah, sudah tidak di rumah sakit lagi? Silakan dok. Ya, ini ya terima kasih pertanyaannya. Ini jadi pada prakteknya di kehidupan kita sebagai dokter, kita sering menemui pasien-pasien yang ada gejala semacam harus menjalani rehabilitasi pasca stroke Hmm. atau perdarahan otak akibat trauma seperti pada kasus ini. Mhm. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya utamanya memang dibutuhkan kesabaran. Hmm. Kenapa? Karena memang rehabilitasinya satu tergantung oleh kerusakan yang sebelumnya ada. Mhm. Nah, tapi kita bisa asumsikan kalau misalnya adiknya awalnya bisa naik genteng, berarti mungkin itu adalah previously healthy. Jadi harusnya dia dan masih sehat, berarti harusnya kalau dia menjalani rehabilitasi dengan baik, harusnya dalam 3 sampai 6 bulan semua gejala sisa itu akan menghilang dengan secara perlahan. Hmm. Jadi itu sebenarnya harus dipantau saja ya untuk kondisinya. Nah, itu tadi mungkin penanganan di rumah itu seperti apa gitu untuk membantu penyembuhan atau apa yang tidak boleh dilakukan? Oke, penanganan di rumahnya adalah jadi gini, utamanya nanti dia akan menjalani fisioterapi atau rehabilitasi bersama dengan dari unit rehab medik di rumah sakit terkait. Nah, jika sudah seperti itu, maka latihannya bisa dilanjutkan di rumah. Hmm. Dan jika kita bicara dengan masalah di kepala atau masalah yang ada di otak, maka kita akan berbicara dengan umumnya adalah fungsi. Mhm. Baik itu fungsi dari motorik halus maupun motorik kasar serta fungsi untuk memori. Jadi kalau bisa tetap dibantu, keluarga juga harus lebih bersabar untuk misalnya membantu, misalnya dia ada mengalami sedikit amnesia, maka dia harus sedikit lebih banyak diajak berbicara. Oke, Jadi itu yang latihan-latihan seperti itu untuk kembali membiasakan saraf-sarafnya melakukan regenerasi itu sangat diperlukan. tapi ringan-ringan aja mungkin ya, takutnya karena kan tidak dipantau oleh terapisnya begitu, apakah memang latihan Betul, di rumah cenderung lebih ringan dibandingkan pada saat menjalani betul, terapi di rumah sakit? betul. Jadi latihan yang di rumah itu juga sudah dilakukan, akan diberikan program oleh Oke, fisioterapisnya, sehingga itu bisa dilakukan seperti semacam PR. oke. Sehingga nantinya tiap sesi datang fisioterapi akan terlihat kemajuan yang lebih pesat dan sehingga pasiennya akan semakin lebih cepat untuk mandiri. Oke, ini semoga segera pulih untuk adiknya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini dari @_ht7_. Selamat pagi dok, saya mengalami penyempitan ureter dan sudah menjalani operasi URS sebulan yang lalu dan akan dicabut selang pada bulan depan. Kemudian hanya 1 bulan. Kemudian karena usia saya masih muda 34 tahun, namun yang saya alami masih wajar-wajar aja, tapi setelah 3 mingguan ini makin lama, sudah 4 hari ini saya mengalami susah buang air kecil. Saya harus bagaimana ya dok? Oke, jadi ini kasus-kasus urologi ya. Mhm. Jadi karena dia mengalami penyempitan ureter itu kalau kita gambarkan secara kasar ini adalah ginjal 2 kiri dan kanan, kemudian dia menjadi ureter dan bersatu di kandung kemih. Ya. Oleh karena itu jika ada penyempitan maka dipasang semacam stent atau Hmm. double J, DJ. DJ Hmm. stent itu digunakan untuk supaya urin yang dari ginjal mengalirnya lebih lancar masuk ke kandung kemih. Nah, awalnya itu memang stenosis ureternya itu atau penyempitan dari ureternya itu harus diketahui dulu penyebabnya. Namun untuk kasus yang seperti ini, jika sudah dicabut dan awalnya baik-baik saja dan kemudian mengalami masalah berkemih lagi, yang bisa disarankan adalah mungkin harus melakukan pemeriksaan lanjutan kembali. Yaitu bisa aja kita lakukan dengan periksa urinnya dulu, atau kemudian diperlukan sebagai imaging yang lain, misalnya USG, atau jika diperlukan mungkin harus diteropong lagi. Nah,
apa yang bisa terjadi sebenarnya pasca ini banyak sekali pada penyebab misalnya ini kan disebabkan oleh lower urinary tract syndrome. Jadi bisa disebabkan oleh ada batu. Nah, itu yang harus dievaluasi lebih lanjut. Jadi saran saya untuk kasus ini adalah memeriksakan diri untuk mungkin diperlukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau imaging. Oke, jadi memang organ-organ yang terkait juga ini harus dicek kondisinya ya, sehingga bisa didapatkan sebenarnya apa penyebabnya begitu ya dok ya? Iya, bisa aja. Ya, betul. Dan bisa aja stenosis ureternya yang kambuh lagi. Nah, itu yang kita belum tahu. Oleh karena itu memang satu-satunya ya patokan kita adalah melakukan pemeriksaan penunjang tadi. Oke, itu yang bisa dilakukan untuk penanya tadi. Semoga bisa melakukan pemeriksaan tersebut dan bisa menemukan sumber masalahnya sehingga bisa benar-benar diatasi. Nah, Dr. Aris, nanti kita akan mulai menjawab pertanyaan yang diajukan melalui telepon. Untuk itu kami mengundang Anda, saudara, untuk menghubungi kami bila ingin langsung bertanya kepada Dr. Aris di nomor telepon 021536600500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.